Cerita dimulai dengan memperlihatkan sosok pria bernama Max yang terbaring tak sadarkan diri di atas tajamnya batu karang, di mana ternyata ia sudah terdampar di sana selama 3 hari 3 malam akibat kecelakaan kapal yang mengerikan. Hingga begitu mata Max terbuka dan ia melihat ke sekeliling, tubuhnya seketika membeku sebab di kejauhan ia melihat rekan-rekan pelautnya mengapung di permukaan air dengan posisi yang sangat tenang. Namun saat Max mencoba mendekat untuk memastikan kondisi mereka, jiwanya bergetar hebat karena kenyataan pahit yang ia temukan, yaitu mereka semua sudah tak bernyawa. Di tengah duka yang mendalam, Max menyadari bahwa hanya ialah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari maut. Meski hatinya terasa sangat berat, ia tetap mengumpulkan sisa tenaganya untuk menarik jasad teman-temannya ke tepi pantai dan menguburkan mereka dengan layak. Malam pun tiba, di mana kegelapan mulai menyelimuti seluruh pulau. Max yang merasa terancam oleh suara-suara asing dari dalam hutan, tak berani melangkahkan kaki lebih jauh. Ia akhirnya memutuskan untuk memanjat sebuah pohon besar dan terjaga di sana sepanjang malam dengan perasaan was-was sambil memikirkan bagaimana caranya ia bisa bertahan hidup di tempat asing ini. Keesokan paginya, tepat saat matahari mulai muncul, pandangan Max tertuju kepada sebuah objek besar di kejauhan. Itu adalah bangkai kapal yang ia tumpangi sebelumnya, yang kini terlihat mulai perlahan tenggelam. Tanpa membuang waktu, Max pun memutuskan untuk kembali ke sana, berharap masih ada sisa makanan atau alat keselamatan yang bisa ia selamatkan. Namun saat ia masuk ke bagian kabin yang gelap, tiba-tiba sebuah suara tangisan lemah terdengar dari salah satu ruangan yang terkunci. Merasa panik sekaligus penasaran, Max pun segera meraih kapak dan menghantam pintu tersebut berkali-kali hingga hancur. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat Simba, anjing kesayangannya, ternyata masih hidup di dalam sana. Max pun bergerak cepat menyisir ruangan lain, di mana ia berhasil menemukan sedikit persediaan makanan, peralatan tukang, dan beberapa senjata. Sebelum kapal benar-benar tenggelam ke dasar laut, Max mulai memotong papan-papan kayu dan merakitnya menjadi sebuah rakit darurat yang cukup kuat. Ia menurunkan Simba, lalu mengikat semua barang berharga dengan tali seadanya. Beruntung bagi Max, meskipun rakitnya terasa sangat berat karena penuh dengan muatan, arus laut justru membantunya mendorong rakit tersebut kembali ke pantai. Namun, perasaan lega itu kembali sirna saat Max mulai menghitung persediaan makanan yang ia bawa. Hatinya seketika menciut karena stok yang ada ternyata hanya cukup untuk 1 kali makan saja. Artinya, ia dan Simba harus benar-benar berhemat jika tak ingin mati kelaparan dalam waktu singkat. Hingga setelah tenaganya sedikit pulih, Max pun meraih senapannya dan mulai melangkah masuk ke dalam hutan yang rimbun. Ia berharap di balik pepohonan yang rapat itu ada sebuah jalan atau tanda yang bisa menuntunnya untuk kembali pulang. Langkah kakinya pun akhirnya membawa ia ke sisi lain pulau. Namun tepat saat ia tiba di sana, Max langsung tertegun. Sejauh mata memandang, tak ada apapun selain cakrawala yang kosong. Tak ada tanda-tanda manusia, bahkan tak ada jejak kehidupan sedikit pun. Ditambah lagi, wilayah tersebut merupakan jalur mati yang tak pernah dilalui oleh kapal kargo manapun. Dan kenyataan pahit ini pun tentu memukul mentalnya bahwa harapan untuk diselamatkan hampir nol besar. Merasa tak boleh menyerah, Max memutuskan untuk memindahkan kemah kecilnya ke area yang lebih dekat dengan pantai. Hari demi hari pun berganti menjadi minggu, hingga tanpa terasa 6 bulan telah berlalu. Suatu hari saat Max dan Simba sedang menyisir bebatuan pantai untuk mencari karang, tiba-tiba Simba menggonggong dengan sangat keras ke arah laut. Awalnya Max tidak terlalu peduli, namun saat ia berdiri untuk mengambil wadah air minumnya, matanya langsung terbelalak. Di kejauhan, sebuah titik hitam besar tampak bergerak. Itu adalah kapal besar yang sedang melintas. Tanpa berpikir panjang, Max pun langsung berlari sekuat tenaga. Ia mengangkat senapannya dan memuntahkan beberapa peluru ke udara, berharap suara ledakannya terdengar. Namun lagi-lagi, suara tembakan itu langsung tenggelam oleh gemuruh ombak yang dahsyat.
Dalam kondisi nekat, Max langsung melompat ke laut dan berenang sekuat tenaga mengejar kapal tersebut. Ia terus mengayuh, mengabaikan rasa lelah yang membakar ototnya. Namun setelah beberapa menit berjuang, ia baru menyadari kenyataan yang mengerikan. Ia bahkan tak bergerak 1 inci pun di posisinya semula karena tertahan oleh kuatnya arus ombak. Juga perlahan-lahan, kapal itu pun mengecil menjadi titik kecil di cakrawala, hingga akhirnya benar-benar menghilang. Max yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa pasrah saat laut mendorong tubuhnya kembali ke pasir pantai dalam kondisi basah kuyup dan hancur secara mental. Hari demi hari, bulan demi bulan, ia habiskan waktunya untuk membangun sebuah tempat tinggal yang layak. Dan setelah 1 tahun penuh perjuangan, sebuah rumah kayu yang indah akhirnya berdiri kokoh di atas tanah pulau tersebut. Max pun mulai menyadari bahwa pulau ini tak sepenuhnya buruk. Di sana tersedia banyak buah nanas dan mangga manis, hewan liar untuk diburu, bahkan ia menemukan sumber air panas alami. Pun hidupnya kini memiliki rutinitas yang stabil, mencari makan di pagi hari, memperbaiki rumah di siang hari. Juga kini, hidup Max tak lagi bergantung pada harapan kosong akan datangnya bantuan. Tanpa terasa 2 tahun sudah ia habiskan di pulau tersebut. Di tempat yang terisolasi ini, Max memang jauh dari peradaban. Namun ia tak pernah benar-benar merasa sendirian. Sebab di setiap langkah dan perjuangannya, Simba selalu ada di sampingnya, menjadi saksi bisu dari ketangguhan seorang manusia yang menolak untuk mati. Hingga suatu hari saat sedang berjalan santai di tepi pantai, pandangan Max mendadak terkunci pada sebuah jejak di atas pasir. Awalnya ia mengira itu adalah jejak kakinya sendiri. Namun saat ia membungkuk untuk memeriksa, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu adalah jejak kaki manusia, namun dengan ukuran yang sangat besar. Rasa dingin pun seketika menjalar di tulang punggung Max. Ia langsung menggenggam senapannya erat-erat, melangkah dengan sangat hati-hati sambil memperhatikan setiap gerak-gerik di balik semak. Hingga saat masuk lebih dalam, telinga Max menangkap suara-suara aneh yang belum pernah ia dengar seumur hidupnya. Dan apa yang ia lihat saat itu benar-benar membuat darahnya membeku. Sekelompok besar suku primitif sedang melakukan ritual pengorbanan yang sangat mengerikan. Genderang ditabuh keras diiringi api yang berkobar tinggi, di mana di tengah-tengahnya beberapa orang tampak terikat kuat dengan kondisi berlumuran getih. Juga jeritan kesakitan mereka mengguncang mental Max hingga ia gemetar dan jatuh terduduk di tanah. Di dalam dirinya terjadi peperangan batin antara rasa takut dan keberanian. Max tahu jika ia ketahuan, nyawanya akan berakhir di sana. Namun saat ia melihat mata salah satu korban yang memohon belas kasihan, sesuatu di dalam diri Max hancur. 2 tahun kesepian ternyata tak mampu menghapus sisi kemanusiaannya. Dengan napas yang memburu, Max mengambil keputusan nekat. Ia mengangkat senapanya, membidik dengan presisi dan menarik pelatuknya. Dalam kegaduhan itu, seorang pria yang terikat berhasil melepaskan diri dan berlari sekuat tenaga. Yang tak lama kemudian, pria itu sampai di hadapan Max. Hingga udara terasa sangat tegang saat keduanya saling berhadapan. Namun secara tak terduga, pria asing itu justru berlutut dan meletakkan kaki Max di atas bahunya. Sebuah gestur tanpa kata yang menunjukkan rasa terima kasih karena nyawanya telah diselamatkan. Namun ketenangan itu hanya bertahan sesaat ketika pria tersebut tiba-tiba meraih senapan Max. Max sempat panik karena takut akan terjadi kesalahpahaman mematikan. Namun ia segera menyadari bahwa pria itu bahkan tak tahu cara memegang senjata tersebut. Untuk menunjukkan bahwa dirinya bukanlah musuh, Max membuka tasnya dan memberikan sedikit makanan kering. Sayangnya, momen itu langsung hancur ketika suara semak-semak terdengar dari arah belakang. Di mana setelah para musuh tumbang, Max mengira ketegangan telah berakhir. Namun, apa yang ia saksikan berikutnya justru mengguncangkan jiwanya hingga ke titik terdalam. Pria suku tersebut tiba-tiba berlutut di samping mayat musuhnya dan mulai ngaleutnya. Dan di momen itulah, Max tersadar dengan rasa takut yang menjalar di seluruh tubuhnya. Pria ini adalah seorang kanibal. Tanpa menunggu lama, Max segera kembali ke rumah dan menghabiskan hari-harinya untuk satu hal, yaitu memperkuat pertahanan.
Namun anehnya, selama 6 bulan penuh, tak ada satupun serangan yang datang, dan ketegangan yang terlalu lama ini justru membuat perasaan Max semakin tak tenang, hingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar dan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan sana. Namun malang bagi Max, tanah di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Dalam sekejap, kakinya terjerat tali jebakan dan ia tergantung terbalik di dahan pohon yang sangat tinggi. Juga senapannya jatuh ke tanah yang membuatnya sama sekali tak berdaya. Yang tak lama kemudian, pria suku itu muncul kembali. Namun kali ini tak ada kemarahan di wajahnya, melainkan hanya rasa penasaran yang besar. Ia mengambil senapan Max yang terjatuh dan memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu. Hingga saat melihat kesempatan saat pria itu sedang lengah, Max berusaha sekuat tenaga menggigit tali yang melilitnya. Hingga akhirnya ia jatuh ke tanah dan segera melepaskan satu tembakan peringatan ke arah pohon untuk mengambil kembali senjatanya. Pria suku itu tampak terkejut, namun di matanya terlihat kekaguman yang luar biasa terhadap kekuatan senjata tersebut. Untuk menunjukkan betapa berbahayanya benda itu, Max menembak batang pohon hingga kulitnya terkelupas berantakan, di mana pria itu pun terdiam. Namun ia tak mau kalah. Ia mengambil sepotong kayu, memutarnya di udara dan melemparkannya dengan kecepatan luar biasa hingga menancap tepat di sasaran, seolah ia ingin menunjukkan bahwa meski senjatanya berbeda, ia bukanlah pemburu yang lemah. Melihat kecerdasan dan kemampuan pria tersebut, Max mulai merasa sedikit lebih tenang. Ia memutuskan untuk membawa pria itu ke rumahnya dan memberinya makanan yang layak. What about Hamish? Today is a Thursday. What? Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Max merasa ia tidak benar-benar sendirian di pulau ini. Namun meskipun begitu, rasa was-was tetap ada. Max pun memutuskan untuk mengikat pria itu dengan rantai secara longgar demi keamanannya sendiri. Namun keesokan paginya, kejutan besar kembali menanti Max. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, pria itu ternyata sudah berhasil melepaskan rantainya dan masuk ke dalam rumah. Max yang terbangun dengan kaget mengira bahaya sedang mengintainya. Namun apa yang ia lihat justru meluluhkan hatinya. Pria yang semalam ia ikat karena rasa takut kini berdiri dengan tenang sambil membawakan makanan untuknya. Di momen itulah Max menyadari bahwa ia telah salah menilai teman barunya ini. Tanpa ragu, ia pun melepaskan rantai tersebut sepenuhnya. Ia pun memberinya nama Philip. Dan dari titik itulah sebuah persahabatan yang luar biasa di tengah pulau terpencil pun akhirnya dimulai. And proved to know a great deal about my mission to teach Friday the King's English. Setelah kejadian itu, Max memutuskan untuk memulai mengajarkan bahasanya kepada Phillips. Awalnya, ia mengira proses ini akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun dugaannya salah besar. Philip ternyata memiliki kecerdasan alami yang luar biasa, di mana hanya dalam waktu 6 bulan, ia sudah bisa berkomunikasi secara dasar dengan Max. Philip bukan hanya sekadar bisa bicara, tapi ia juga memahami setiap instruksi dengan sangat cepat. Ia menjadi partner sejati yang membantu Max memperbaiki rumah, berburu, hingga mengolah ladang. Dan kehadiran Philip perlahan mengisi kekosongan yang selama ini Max rasakan di dalam jiwanya. Hingga suatu malam, saat mereka duduk di dekat api unggun, Max mencoba menceritakan kisah dari Alkitab, berharap Philip bisa mengenal Tuhan yang ia sembah. Namun, Philip menanggapi dengan sangat tenang, menjelaskan bahwa sukunya menyembah dewa burung dan melihat roh dalam segala hal. Dan perbedaan cara pandang ini pun tiba-tiba membuat suasana menjadi tegang, sebab perdebatan tak terelakkan. Max yang merasa kepercayaannya paling benar, secara tak sengaja menghina Philip dengan menyebutnya sebagai orang liar. Kata-kata itu pun melukai hati Philip begitu dalam, hingga tanpa sepatah kata pun, ia langsung meninggalkan rumah dan memilih untuk hidup terpisah. Meski tinggal di pulau yang sama, mereka kini menjadi seperti dua orang asing yang saling menghindari. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa penyesalan mulai tumbuh di hati Max. Ia menyadari bahwa menghormati seseorang berarti menerima perbedaan mereka tanpa harus memaksa untuk berubah. Max akhirnya memberanikan diri mencari Philip dan meminta maaf dengan tulus.
ia berjanji tak akan mencampuri kepercayaannya masing-masing lagi. Yang beruntungnya, Philip berjiwa besar dan memaafkannya, hingga hubungan mereka pun kembali pulih bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ketenangan itu terusik saat Philip mengaku bahwa sukunya pasti akan kembali ke pulau tersebut untuk mencarinya. Mendengar ancaman itu, mereka segera menyusun rencana besar dengan memasang banyak bahan peledak di lokasi ritual dekat gunung berapi, yang hal itu pun membutuhkan waktu sebulan penuh untuk menyiapkan segalanya. Hingga suatu hari, suara gemuruh terdengar dari arah gua. Max dan Philip segera menyalakan sumbu peledak, namun sebuah tragedi mengerikan terjadi di luar kendali. Simba, anjing setia yang telah menemani Max selama 10 tahun, justru berlari ke arah gua karena penasaran. Dan detik berikutnya, ledakan dahsyat terjadi. Juga Simba pun hilang tertelan kobaran api di depan mata Max. Dengan hati yang hancur, Max menguburkan Simba di halaman rumahnya sambil terus menangis. Namun, penderitaannya belum berakhir. Philip memperingatkan bahwa suku mereka tak akan pernah berhenti memburu. Hingga saat Max mengajak Philip untuk pergi ke Inggris, ketegangan baru muncul. Philip marah karena menganggap orang kulit putih hanya akan menjadikannya budak. Dan kesalahpahaman ini pun membuat Max kehilangan sahabatnya untuk kedua kalinya. Do not ask me, master. No, you're not my slave. Kini dalam kesendirian yang pahit, Max tak punya pilihan lain selain membangun rakitnya sendiri untuk pergi dari pulau itu. Ia bekerja tanpa henti di bawah panas dan hujan, menebang pohon raksasa dengan tenaga yang tersisa karena badai besar akan segera datang dalam waktu kurang dari 1 bulan. Hingga suatu hari, saat Max sedang sibuk mengikat tali rakitnya, tiba-tiba Philip muncul dari belakang. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa ia sudah siap untuk pergi bersama sahabatnya. Philip pun menyerahkan sebuah kalung buatannya sebagai simbol kesetiaan, menunjukkan bahwa ia kembali bukan sebagai budak, melainkan sebagai teman yang ingin memastikan Max mencapai tempat yang aman. Dan di momen yang penuh emosi itu, mereka pun akhirnya kembali bersatu untuk menghadapi lautan luas bersama-sama. Namun secara tiba-tiba, badai besar datang menghantam tanpa peringatan. Yang terpaksa, Max dan Philip harus meninggalkan kambing-kambing peliharaan mereka di luar dan berlindung di dalam rumah yang mulai terasa rapuh sambil berharap badai segera berlalu. Mereka pun tak pernah menyangka bahwa meskipun rakit sudah diikat dengan sangat kuat, kekuatan alam ternyata jauh lebih dahsyat. Rakit yang mereka bangun dengan susah payah tersapu habis oleh badai tanpa sisa. Saat pagi tiba, pulau itu berubah menjadi hamparan puing-puing, pepohonan tumbang, akar tercabut, dan semua harapan mereka seolah ikut terkubur dalam satu malam. Namun, Max dan Philip tak punya waktu untuk meratapi nasib, karena malam bulan purnama sudah di depan mata, momen di mana suku tersebut bisa datang kapan saja untuk menuntut balas. Kini, kemenangan mereka hanya bergantung pada kecerdikan dan sisa bahan peledak yang mereka miliki. Mereka pun bergerak cepat, memasang berbagai jebakan mematikan di seluruh area, mulai dari mesin kincir angin yang dimodifikasi menjadi penembak otomatis, hingga pecahan cermin yang disusun untuk mengecoh pandangan musuh. Juga segala jalur disiapkan agar siapapun yang masuk akan langsung terjebak dalam maut. Hingga malam yang menentukan pun tiba, Max bahkan mencukur janggutnya agar terlihat seperti anggota suku demi penyamaran. Dan sebelum pertempuran terjadi, keduanya berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing, menyadari bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Max pun mulai memainkan serulingnya, meniupkan nada yang memancing suku tersebut masuk tepat ke dalam perangkap. Rencana itu berjalan sempurna hingga para musuh mulai melewati kuburan Simba dan menghancurkan dinding di sekitarnya. Melihat makam sahabat setianya rusak, amarah Max meledak. Ia langsung memicu mekanisme rahasia yang membuat para musuh tumbang satu persatu dalam kekacauan cahaya cermin dan ledakan jebakan.
Kemenangan pun sudah hampir di tangan, namun tepat saat mereka mengira semuanya telah usai, seorang musuh terakhir muncul dari balik semak dan melepaskan satu anak panah yang menancap tepat di dada Max. Philip dengan cepat menghabisi musuh tersebut dan segera mencari tanaman obat untuk menolong Max. I don't want to die here. Cannot go, can never go. This island of dead men. I don't want to die here. Namun setelah 3 hari berlalu, kondisi Max justru semakin kritis. Lukanya mulai membusuk dan jelas ia tak akan bertahan lebih dari 2 hari lagi. Dalam keputusasaan, Phillips mengambil keputusan paling beresiko dalam hidupnya. Ia akan membawa Max ke desanya sendiri karena hanya tabib sukunya yang memiliki obat untuk menyelamatkan nyawa sahabatnya itu. Sesampainya di gerbang suku, mereka langsung dikepung oleh busur dan panah. Anggota suku mengira Max adalah penjajah yang datang untuk memperbudak mereka. Yang beruntung, ada satu aturan kuno yang melarang mereka mempateni orang sakit, sehingga Max pun dapat diobati. Namun ada syarat kejam yang harus dipenuhi. Setelah sembuh, Max diwajibkan bertarung melawan Philip di arena sampai tewas. Dan hanya satu dari mereka yang boleh keluar dari sana dalam keadaan hidup. Praise to the gods. If you kill me. Singkatnya 2 hari kemudian, Max dan Philip berdiri saling berhadapan di tengah arena. Terlihat kemarin mereka adalah sahabat, namun hari ini mereka dipaksa menjadi musuh. Pertarungan pun dimulai dengan penuh keraguan. Hingga akhirnya Max terjatuh ke tanah tanpa senjata. Ia merentangkan tangan dan memejamkan mata, siap menerima ajal dari tangan sahabatnya sendiri. Namun Philip tak sanggup melakukannya. Tepat saat tangannya berhenti di udara, sebuah suara tembakan keras tiba-tiba menggema di seluruh arena. Philip pun terjatuh bersimbah getih tepat di pelukan Max. Hati Max hancur sepenuhnya saat menyadari bahwa pasukan kulit putih telah menyerang desa tersebut dan secara tersengaja peluru mereka lah yang merenggut nyawa Philip. Devil had caused me to flee my native land, who had ravished his people and his family. Hingga setelah 15 tahun terjebak di pulau itu, Max akhirnya berhasil diselamatkan dan kembali ke pelukan istrinya. Namun hingga hari ini, setiap kali ia duduk di dekat api, ia selalu teringat pada Philip, sahabat yang telah mengajarkannya tentang arti keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan yang sesungguhnya. My life. Save my life. Tamat. Pelajaran dari film ini sebenarnya adalah tamparan keras untuk kita semua, bahwa sekuat apapun kita merasa sudah menguasai keadaan, hidup bisa berubah total hanya dalam hitungan detik. Kita sering merasa hebat dengan rencana-rencana besar, namun saat badai yang sesungguhnya datang dan meruntuhkan semua yang kita bangun, yang tersisa hanyalah diri kita yang rapuh dan tak berdaya di tengah ketidakpastian. Pelajaran terbesarnya adalah tentang bagaimana kita berhenti mengandalkan harapan kosong dan mulai berdamai dengan kenyataan yang pahit. Di saat semua pintu seolah tertutup dan doa-doa kita belum terjawab, kita dipaksa untuk bertahan bukan dengan apa yang kita inginkan, tapi dengan apa yang tersisa di tangan kita. Film ini membuktikan bahwa musuh terbesar bukanlah kesepian atau kondisi yang sulit, melainkan ego kita sendiri yang seringkali sulit menerima perbedaan dan merasa paling benar di hadapan orang lain. Pada akhirnya, kita diajarkan bahwa seberapapun kerasnya kita berjuang untuk selamat, ada harga yang harus dibayar dan ada kehilangan yang harus diikhlaskan. Kita hanyalah hamba yang kecil dan tak pernah bisa bertahan hidup sendirian tanpa bantuan orang lain dan izin dari Sang Pencipta, karena pada titik yang paling kritis, bukan harta atau status yang bisa menyelamatkan kita, melainkan ketulusan hati untuk saling membantu dan keyakinan yang membuat kita tetap tegak di tengah kehancuran.